Jerman sedang bersiap untuk memindahkan hingga 80.000 pasukan NATO ke arah timur. Kanselir baru Jerman telah berjanji untuk membangun tentara terkuat di Eropa. Linikman menyatakan benua ini harus bersatu menghadapi Rusia yang bermusuhan. Prancis memperingatkan tanah Eropa tak lagi otomatis aman, sementara Jenderal tertinggi Polandia menyebut Eropa kini di era pra-perang. Maksud mereka adalah perang resmi. Ini terjadi setelah pagar penting antara Bolshevik dan Ukraina diledakkan, yang oleh pejabat Polandia disebut sebagai sabotase yang belum pernah terjadi. Karena di lapangan, perang bayangan yang jauh lebih berbahaya sudah dimulai. Ini adalah November 2025. Kereta antara Warsawa dan Lublin melambat karena masinis melihat sesuatu yang tak biasa di depan. Para insinyur kemudian menemukan alat peledak yang diletakkan di rel dengan tujuan jelas untuk membuat kereta keluar jalur. Dan hanya sedikit lebih jauh di jalur itu, mereka menemukan bagian lain di mana rel telah dirusak. Ini bukan jalur biasa, melainkan jalur utama untuk pengiriman ke Ukraina. Menurut Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia, ini bukan tindakan simbolis. Ini adalah upaya sabotase yang terorganisir dan terhubung langsung dengan intelijen Rusia. Bagi Polandia, ini membuktikan Rusia siap meningkatkan operasi hibrida ke tingkat fisik yang berbahaya. Rusia kurang baik dalam peperangan sesungguhnya. Ukraina adalah bukti terbesarnya, tetapi taktiknya dalam perang bayangan, meskipun jahat, benar-benar jenius. Europarty tahu apa itu. Mereka tak ingin media membongkar trik ini, tapi tetap lakukan meski mereka mencoba menyembunyikan video ini lewat algoritma. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya naik lagi adalah ketika kamu menekan tombol suka itu, terima kasih. Pada tahun 2024, Badan Intelijen mengungkap plot Rusia untuk membunuh Armin Papergy, Chief Executive Officer Rheinmetall, produsen senjata terbesar di Jerman dan pemasok utama senjata ke Ukraina. Rencana ini sangat rinci dan kredibel, sehingga Jerman harus menempatkan Papergy pada tingkat keamanan khusus yang biasa diberikan kepada kanselir. Kemudian, NATO mengonfirmasi bahwa Rusia memiliki rencana serupa terhadap para pemimpin pertahanan di seluruh Eropa. Jerman sadar Rusia bukan ingin mengacaukan sistem, tapi menyingkirkan tokoh penting bagi keamanan Eropa. Rusia sadar kerusakan terparah bukan dari roket atau rudal, tapi dengan menyerang jiwa bangsa. Terkadang itu berarti menghancurkan infrastruktur dan terkadang itu berarti merusak keharmonisan sebuah negara. Seperti yang terjadi pada tahun 2023. Pada bulan Oktober 2023, grafiti aneh mulai muncul di Paris. Bintang Daud. Simbol ini juga dipakai Nazi untuk menandai rumah Yahudi saat Perang Dunia II. Awalnya tampak seperti gelombang antisemitisme, tapi setelah penyelidikan Prancis mendalam, ditemukan hal yang lebih mengganggu. Orang-orang yang bertanggung jawab ternyata bukan orang Prancis sama sekali. Mereka adalah warga negara Moldova yang beroperasi di bawah pengaruh jaringan Rusia. Tujuannya bukan rasisme, tetapi provokasi untuk memicu kemarahan, ketakutan, dan perpecahan politik di Prancis. Bagi negara yang menjaga persatuan sosial, ini peringatan bahwa ada pihak yang ingin menghancurkannya dari dalam. Prancis kini semakin sering mengalami serangan siber yang menyasar rumah sakit, situs pemerintah, dan perusahaan pertahanan. Di Jerman, serangan siber lebih menargetkan kerusakan industri dan ekonomi. Serangan di Prancis bertujuan merusak kepercayaan publik agar masyarakat merasa negaranya tidak aman. Pesannya jelas, Rusia tengah menjalankan kampanye besar untuk mendestabilisasi Prancis dari dalam. Bukan soal apakah Rusia dan NATO akan berperang, tapi kapan hitungan mundur berakhir di seluruh dunia. Taktik perang bayangan Rusia membuat Eropa tampak lumpuh. Dominasi Rusia terasa mutlak, setidaknya sampai rencana NATO mulai menjadi berita utama. Rencana Hari H. Hampir seluruh Eropa bersiap konflik, namun 3 negara menonjol. Prancis, Polandia, dan Jerman. Alasannya jelas untuk Prancis dan Jerman. Bagi Prancis, kekhawatiran muncul dari pola yang terpantau dalam intelijen. Di Jerman, kekhawatiran utama adalah serangan siber dan upaya mengganggu stabilitas politik. Sementara itu, situasi Polandia di Eropa sangat berbeda. Izinkan saya memberi Anda petunjuk. Aktor Rusia meretas sistem sinyal kereta api Polandia, menyebabkan keterlambatan pada rute yang digunakan untuk mengirim pasokan ke Ukraina. Itu bukan serangan siber acak. Penyelidik menemukan peretas sengaja menargetkan wilayah yang sering dilalui pengiriman militer.
Tapi kamu mungkin sudah menduga bahwa Polandia mengalami tekanan dari Rusia secara fisik, terlihat dan terus-menerus. Negara ini terletak di antara Kaliningrad, wilayah Rusia paling termiliterisasi di Eropa, dan Belarus. Saat ini, berfungsi seperti pangkalan depan Moskwa. Letak geografis membuat Polandia tidak bisa menganggap Rusia sebagai ancaman yang jauh atau teoritis. Polandia hidup di lingkungan di mana pengaruh Rusia terasa setiap hari, baik terang-terangan maupun lewat serangan tersembunyi. Polandia juga merupakan pintu masuk utama bagi pasokan barat yang masuk ke Ukraina. Hampir semua pengiriman senjata utama, peluru artileri, kendaraan lapis baja, peluncur roket, amunisi, bantuan kemanusiaan, melewati Polandia sebelum mencapai wilayah Ukraina. Bandara Rzeszów-Jastrzębie telah menjadi pusat logistik utama untuk upaya perang Ukraina. Perencana militer di Warsawa menyatakan jika pusat ini terganggu, kemampuan tempur Ukraina langsung melemah. Rusia memahami hal ini, sehingga banyak operasinya 2 hingga 3 tahun terakhir menargetkan Polandia. Bagi Moskwa, melemahkan Polandia tak hanya menghukum anggota NATO, tapi juga secara tak langsung melemahkan Ukraina. Jadi Jerman menghadapi sabotase dan Prancis menghadapi manipulasi, Polandia menghadapi sesuatu yang berbeda, pajak. Itu bahkan tidak terlihat seperti serangan sejak awal. Pihak berwenang Polandia mengungkap keterlibatan Rusia dalam serangan pembakaran besar-besaran di Merewilska 44, sebuah pusat perbelanjaan besar di Warsawa. Yah, itu tampaknya tidak terkait kan? Faktanya insiden itu tidak ditujukan pada target militer. Tujuannya justru mengganggu ekonomi dan melemahkan kepercayaan warga sipil. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah saat polisi Polandia menangkap orang-orang yang bertindak atas perintah intelijen Rusia untuk menyerang lokasi sipil dan logistik di Polandia. Mereka bukan pekerja lepas atau pelaku tunggal, melainkan bagian jaringan terorganisir yang bertujuan mendestabilisasi negara. Tidak seperti Prancis dan Jerman, situasi perbatasan Polandia sangat berbeda. Kondisi ini membuat dunia paham alasan jenderal tertinggi Polandia menyebut Eropa sudah memasuki era pra-perang. Dia tidak sedang mencoba untuk dramatis. Dia sedang menggambarkan apa yang dia dan militernya saksikan terjadi di wilayah mereka sendiri. Polandia kerap menghadapi pelanggaran drone dari seberang perbatasan. Dalam seminggu, puluhan drone dari Belarus melintasi udara Polandia. Banyak di antaranya melewati zona latihan militer dan infrastruktur penting. Pejabat Polandia menggambarkan penerbangan ini bukan sebagai kecelakaan, tetapi sebagai upaya Rusia untuk mengukur waktu reaksi NATO. Penyelidik Polandia menemukan beberapa kasus mata-mata di sekitar pusat Rzeszów, termasuk upaya mengumpulkan informasi tentang Presiden Ukraina Zelensky. Rute perjalanan. Semua insiden ini membentuk pola jelas saat dilihat bersamaan. Rusia telah menggunakan Polandia sebagai salah satu tempat utama untuk menguji perang hibrida di Eropa. Menurut jenderal, Rusia telah menyiapkan medan perang lewat sabotase, operasi siber, drone, dan intelijen. Polandia adalah negara NATO pertama yang langsung di jalur Rusia. Polandia lebih dulu merasakan tekanan, sehingga jenderalnya lebih vokal dibanding pemimpin militer Eropa lain. Polandia menganggap tindakan Rusia sebagai bagian awal strategi besar, bukan sekadar peringatan. Jenis persiapan yang biasanya terjadi sebelum suatu negara mempertimbangkan untuk memperluas konflik atau membuat suatu wilayah menjadi tidak stabil. Menyerang Polandia akan menjadi bencana bagi Rusia, karena Polandia anggota NATO dan juga tindakan Polandia sendiri. Polandia membangun kekuatan militernya lebih cepat dibanding negara Eropa lain. Polandia kini mengalokasikan 4,7% produk domestik bruto untuk pertahanan, tertinggi di NATO. Negara ini memiliki sekitar 20.000 tentara aktif dan berencana menambah jadi 30.000 pada 2035. Ada juga Perisai Timur, garis pertahanan besar di perbatasan Polandia dengan Belarus dan Kaliningrad. Proyek ini meliputi sistem pengawasan, benteng, jaringan anti-drone, bunker, dan rintangan untuk memperlambat atau menghentikan serangan Rusia. Polandia telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk menggunakan ranjau darat di perbatasannya jika situasinya memang menuntut. Ini menunjukkan keseriusan Warsawa menghadapi situasi saat ini. Bagi Polandia, ini bukan hal baru. Hubungan Polandia dengan Rusia selalu dibentuk oleh berabad-abad konflik, pembagian wilayah,
pendudukan, dan pengkhianatan. Dan setiap kali Rusia kembali berkuasa. Dalam sejarah, Polandia sering jadi salah satu yang pertama merasakan dampaknya. Memori sejarah sangat memengaruhi cara pemimpin Polandia menafsirkan tindakan Rusia saat ini, seperti sabotase, spionase, pertempuran drone, dan serangan siber. Mereka tidak melihat insiden terpisah, melainkan pola serupa momen sebelumnya saat Rusia bersiap bertindak agresif. Strategi Polandia tampak bagus sampai Anda menyadari kenyataannya. Polandia terlalu kecil untuk menghadapi raksasa seperti Rusia sendirian. Siapa bilang Polandia menghadapi ini sendirian atau hanya didukung NATO? Jerman khawatir, Prancis siaga, dan Polandia menghadapi serangan hibrida. Eropa pun mencapai titik balik. Negara-negara ini memahami bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi tantangan ini sendirian. Dan dari sinilah strategi gabungan mulai terbentuk. Sebuah strategi yang dibangun bersama Amerika Serikat untuk menghadapi langkah-langkah Rusia di masa depan. Setelah berbulan-bulan membunyikan alarm, Jerman, Prancis, dan Polandia kini kembali berdialog. Mereka sedang bersiap. Kali ini persiapan mereka lebih besar, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi dibanding sebelumnya sejak Perang Dingin. Eropa kini membangun sistem jangka panjang untuk menghalangi Rusia di darat, udara, laut, dan cyber. Bukan sekadar respons sementara. Di pusat sikap baru ini, Amerika Serikat menghubungkan ketiga negara dalam jaringan pertahanan terintegrasi. Bayangkan ini seperti perisai 3 lapis. Lapisan pertama adalah pencegahan ofensif murni, yaitu rudal jarak jauh Amerika, seperti Aero 3 yang ditempatkan langsung di tanah Eropa. Lapisan kedua adalah perlindungan fisik dari Polandia, dengan membangun benteng-benteng besar dan menjadi angkatan darat terkuat NATO. Dan lapisan ketiga adalah kemandirian. Orang Eropa mengembangkan senjata sendiri jika dukungan Amerika melemah. Lapisan-lapisan ini menciptakan pesan yang belum pernah dikirim Eropa sebelumnya. Kami bisa membela diri, kami bisa membalas, dan kami tidak bergantung pada belas kasihan siapapun. Langkah besar terjadi pada Juli 2024 saat Amerika Serikat dan Jerman menandatangani perjanjian bersejarah. Pada 2026, Amerika Serikat akan menempatkan rudal jarak jauh di Jerman pertama kali sejak 1980-an. Sistem ini meliputi rudal hipersonik Dark Eagle, Tomahawk, dan Interceptor SM-6 memberi Eropa kemampuan menyerang jauh ke Rusia bila perlu. Selama beberapa dekade, Eropa terutama mengandalkan penangkal nuklir yang disediakan oleh Amerika Serikat melalui NATO. Tetapi sekarang, Eropa sedang membangun kekuatan tembak konvensional yang kuat, yang tidak bisa diabaikan oleh Rusia. Jerman tengah melakukan pembangunan kembali militer terbesar dalam sejarah modernnya. Jerman akan mengalokasikan hampir 650 miliar euro hingga akhir dekade demi membangun tentara konvensional terkuat di Eropa. Jerman memperkuat angkatan udara dengan Eurofighter dan F-35 membangun pertahanan udara, serta berinvestasi pada sistem anti-drone, teknologi pengawasan, dan senjata jarak jauh. Jerman untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II menempatkan Brigade Tempur Permanen di Lithuania, dekat perbatasan Rusia, menandakan jika Rusia menyerang Baltik, mereka akan langsung menghadapi Jerman sejak awal. Polandia, di sisi lain, sedang mengubah dirinya menjadi sebuah benteng. Negara ini sedang membangun apa yang para ahli sebut sebagai daratan terbesar di Eropa. Pada 2030, Angkatan Darat diperkirakan punya 1.100 tank modern, melebihi gabungan Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. Polandia membeli K2 Black Panther dari Korea Selatan, Abrams dari Amerika, dan tank Leopard yang telah ditingkatkan, serta roket, artileri, dan sistem pertahanan udara NATO seperti Patriot, Iris-T, dan HIMARS. Polandia memperluas pelatihan tentaranya dan menampung hampir 10.000 pasukan Amerika Serikat menjadikannya garis depan pertahanan NATO terhadap Rusia. Prancis menekankan penangkal nuklir, jangkauan global, dan kemandirian jangka panjang. Prancis memodernisasi kapal selam nuklir, misil, memperluas armada Rafale, dan menyiapkan versi baru yang bisa memakai senjata hipersonik serta kawanan drone. Prancis bersama Jerman dan Spanyol mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 Future Combat Air System agar Eropa punya jet canggih. Setelah 2040, Prancis juga memperkuat pertahanan siber, satelit, kecerdasan buatan, dan jaringan anti-drone.
Rencana dan anggaran sudah siap, tapi jangan hanya lihat satu sisi yang tampak mewah. Ada sisi lain juga. Salah satu pilar utama ekspansi Rusia adalah kebangkitan produksi tank, terbesar sejak era Soviet. Pada tahun 2025, Rusia sudah memproduksi sekitar 400 tank per tahun, sekitar 250 hingga 300 unit T-90M dan 150 unit T-80 BVM lainnya. Pada 2022, Rusia hanya bisa memproduksi 60-70 tank baru per tahun. Angka ini tak terpikirkan saat itu. Rencana Moskow akan terungkap pada 2026 sampai 2029 dengan target internal yang meningkat pesat. Produksi awal T-90M2, Rifak 1 yang telah ditingkatkan dimulai 2026 lalu. 290 tank pada 2027, 428 tank di 2028 dan sekitar 400 tank di 2029 total. 1.118 tank T-90 canggih. Dalam 3 tahun, di balik target jangka pendek, ada tujuan lebih ambisius, memproduksi 1.000 tank per tahun pada 2028 dan 3.000 tank per tahun pada 2035, setara produksi puncak Uni Soviet. T-14 Armada ditinggalkan demi produksi massal desain yang sudah terbukti, memberi Rusia cara cepat dan andal mengganti ribuan kerugian di medan perang, serta membangun kembali cadangan strategisnya. Produksi rudal telah melonjak sebesar 60 hingga 70% dengan Rusia, kini memproduksi rudal balistik Iskandar, rudal jelajah kaliber, dan rudal hipersonik Kinzhal baru setiap bulannya. Moskow juga terus memodernisasi 5.449 hulu ledak nuklirnya, memperkuat kemampuan taktis dan strategisnya. Penambahan personel mencerminkan pembangunan ini. Rusia menargetkan 1,5 juta tentara aktif di akhir dekade. Disusun menjadi 3 lapisan. Unit garis depan untuk Ukraina, formasi cadangan untuk konflik jangka menengah, dan divisi strategis yang terlatih penuh untuk kemungkinan bentrokan skala besar dengan NATO di akhir dekade. Kini, Kremlin telah mengunci diri dalam struktur ekonomi masa perang. Pengeluaran pertahanan telah melampaui 7% dari produk domestik bruto yang tertinggi sejak era Soviet. Kontrak jangka panjang menjaga tingkat ini tetap stabil hingga akhir dekade. Produksi drone naik dari 140.000 unit di 2023 menjadi 1,5 juta. Di 2024 ditargetkan 2-3 juta per tahun pada 2029. Rusia meluncurkan program nasional untuk melatih 15 juta operator drone, mengubah perang drone murah menjadi keuntungan strategis. Sistem pasokan eksternal memperkuat fondasi ini. Iran menyediakan teknologi dan komponen drone Shahid yang diproduksi massal. Korea Utara memasok sejumlah besar peluru artileri dan suku cadang balistik, dan Tiongkok menjaga industri militer Rusia tetap hidup melalui elektronik 2 guna, mesin, dan material penting. Pada 2028 dan 2029 segitiga industri Rusia, Iran, Korea Utara akan terintegrasi penuh, memberi Moskow rantai pasokan perang tanpa henti meski di bawah sanksi. Jika dilihat secara keseluruhan, rencana jangka panjang Rusia menjadi jelas. Pada tahun 2029, Rusia memprediksi produksi amunisi 2 kali lipat Eropa, drone jutaan unit, lini misil stabil, dan formasi baru sudah terlatih penuh. Inilah sebabnya Menteri Pertahanan Jerman tidak salah ketika ia mengatakan bahwa Rusia dapat berperang melawan NATO pada tahun 2029 saat ia berbicara langsung kepada bangsanya. Jerman telah menyusun rencana masa perang yang disebut Rencana Operasi Jerman. Ini bukan latihan hipotetis. Jerman menyiapkan jalur kereta, pelabuhan, jalan, dan logistik untuk memindahkan hingga 80.000 pasukan NATO ke timur dengan cepat. Jika perang dengan Rusia terjadi, rencana ini sudah ditulis, dianggarkan, dan dimasukkan dalam reformasi pertahanan. Ketika negara seperti Jerman yang selama puluhan tahun menghindari pembicaraan militer mulai merencanakan skenario konflik nyata, kamu tahu ada sesuatu yang telah berubah secara fundamental. Perubahan ini dimulai setelah Rusia menginvasi Ukraina. Perang yang dimulai pada tahun 2022 membuat banyak ibu kota Eropa berhenti berasumsi bahwa perdamaian itu bersifat permanen. Sebaliknya, mereka mulai merencanakan kemungkinan terburuk. Hasilnya,
Tiga negara kini memimpin persenjataan ulang dramatis dalam pertahanan Eropa. Jerman mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan militernya di bawah Kanselir Friedrich Merz. Berlin bertekad membangun tentara konvensional terkuat di Eropa, dan itu bukan sekadar omongan. Jerman menyetujui dorongan besar pertahanan, program rekor senilai sekitar 377 miliar euro untuk pengadaan dan modernisasi. Dengan anggaran pertahanan 2025 sebesar 86 miliar dan tambahan dana khusus pasca 2022, Jerman berencana menaikkan personel aktif dari 180.000 jadi 260.000 tentara. Jerman membeli tank, kendaraan lapis baja, pertahanan udara, pesawat tempur, berinvestasi pada drone dan sistem luar angkasa, serta melatih pasukan untuk pertempuran perkotaan. Komandan tingkat tinggi Jerman memperingatkan bahwa Rusia bisa siap mengancam NATO dalam beberapa tahun ke depan. Dan Berlin bergerak dengan segera karena tenggat waktu tersebut. Prancis juga bergerak pada waktu yang sama, tetapi dengan fokus yang berbeda. Paris mendorong otonomi strategis dan kemampuan bertindak mandiri, namun tetap bekerja sama dengan NATO. Presiden Macron menjadikan pertahanan inti kebijakannya. Prancis mengalokasikan sekitar 505 miliar euro untuk militer, naik sekitar 7% dari 2024 tidak termasuk pensiun. Dibandingkan 2017, angka itu naik sekitar 50, 60%. Saat itu, 327 miliar euro dipakai untuk misi pertahanan yang sama. Prancis berinvestasi besar pada angkatan laut, memodernisasi kekuatan nuklir, membangun kapal induk baru, dan mendanai proyek dirgantara canggih seperti sistem tempur udara masa depan. Selain pengeluaran militer, Prancis cepat meningkatkan investasi di teknologi. Paris akan menambah 42 miliar euro untuk program luar angkasa militer dari 2026 hingga 2030. Prancis menggelontorkan lebih dari 100 miliar untuk infrastruktur dan inovasi kecerdasan buatan lewat peta jalan kecerdasan buatan nasionalnya. Selain mendanai penelitian robotika, Prancis juga menaikkan anggaran kecerdasan buatan luar angkasa dan robotika. Secara diplomatik, Prancis mempererat hubungan dengan Polandia dan Jerman, menandatangani perjanjian baru, serta kesepakatan pertahanan demi kemandirian Eropa. Di sisi lain, Polandia, sebagai satu-satunya anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan eksklav Rusia Kaliningrad, menganggap pertahanan sebagai hal yang sangat penting bagi keberadaannya. Anggaran pertahanan Polandia naik jadi sekitar 468 miliar euro pada 2026 setara 4,7% produk domestik bruto. Dibanding sebelumnya, pada 2024 pengeluaran pertahanan sekitar 41% dari produk domestik bruto tahun 2022 sekitar 27. Ini salah satu rasio pertahanan terhadap produk domestik bruto tertinggi di NATO dan sejarah Polandia pasca Perang Dunia II. Polandia membeli jet tempur Amerika Serikat Apache, tank Abrams, rudal canggih, memodernisasi F-16, dan memesan F-35 yang segera tiba. Polandia juga memperkuat perbatasan, menambah pertahanan udara, dan membangun pasukan yang siap NATO di wilayahnya. Pemerintah Polandia menyebut ini sebagai asuransi, karena jika Eropa tidak siap, Polandia bisa terancam langsung. Ketiga negara meresmikan kerjasama strategis yang lebih erat, yaitu segitiga Weimar yang dimodernisasi, kini disebut Weimar. Kelompok ini mengeluarkan pernyataan bersama, berbagi penilaian ancaman, mengkoordinasikan pengadaan, dan membuat perjanjian pertahanan baru. Prancis dan Polandia menekan perjanjian Nancy pada 9 Mei 2025 untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Ketiga ibu kota menetapkan jadwal, prioritas bersama, dan sepakat mengintegrasikan logistik, dukungan industri, serta intelijen lebih erat. Dana mendukung perubahan itu bersama-sama. Jerman, Prancis, dan Polandia kini menghabiskan lebih dari 180 miliar euro setiap tahun untuk pertahanan. Dibanding tahun 2020 ketiganya, hanya menghabiskan sekitar 185 miliar. Ini meningkat sekitar 61% dalam 5 tahun. Pengadaan mereka capai ratusan miliar. Proyeksi Jerman
lebih dari 800 miliar euro hingga 2030. Itu kontrak besar untuk perusahaan lokal, menjamin sebagian besar pengeluaran mendukung industri dalam negeri. Rheinmetall dan perusahaan lain jadi inti rencana itu. Prancis mendanai kapal induk, kapal selam, dan penangkal nuklir. Polandia membeli sistem siap pakai berkapasitas tinggi dari mitra NATO demi meningkatkan kesiapan. Selain membeli perlengkapan, negara-negara ini juga mengubah cara bertempur. Jerman membentuk komando terpadu, mempersiapkan brigade, unit tempur kota, dan memperluas logistik. Prancis ingin mempertahankan brigade ekspedisi dan memperkuat postur nuklir dan angkatan lautnya secara mandiri. Polandia sedang membangun jaringan pertahanan berlapis yang mengintegrasikan pasukan darat, pertahanan udara, dan dukungan sekutu menjadi satu garis depan yang solid. Semua ini dibentuk oleh garis waktu yang sama. Perencana militer memperingatkan Rusia bisa memulihkan atau membangun lagi kapasitas pertahanannya di akhir 2020-an. Jendela waktu itu yang sering disebut antara tahun 2027 hingga 2030 mendorong rasa urgensi. Para jenderal dan menteri pertahanan Eropa berbicara secara terbuka tentang garis waktu ini. NATO merespons dengan memindahkan pasukan ke timur, memperluas patroli udara dan laut, serta meluncurkan operasi khusus untuk melindungi infrastruktur dan perbatasan penting. Dua aktivitas NATO menunjukkan perubahan ini. NATO meluncurkan Baltic Century untuk melindungi kabel bawah laut, pipa, dan pelabuhan setelah serangkaian insiden sabotage. NATO meluncurkan Eastern Sentry, upaya kesiapsiagaan dan patroli udara dengan menambah pesawat tempur, pengintai, serta aset angkatan laut di sisi timur. Negara-negara merotasi jet tempur ke wilayah itu, membangun pangkalan permanen, serta meningkatkan intersepsi dan peringatan dini. Dorongan ini berdampak politik dan ekonomi nyata. Industri pertahanan diperkuat, pemerintah melonggarkan aturan fiskal untuk membiayai persenjataan, dan perdebatan publik mulai bergeser. Jerman menangguhkan sebagian aturan utang agar bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk militer. Prancis memperpanjang rencana peralatan jangka panjang, sedangkan Polandia membiayai pembelian cepat dan investasi infrastruktur serta energi. Pilihan ini mengubah perekonomian nasional dalam jangka pendek karena pemerintah memandang pertahanan sebagai pendorong pertumbuhan dan keamanan. Peringatan perang dari Jerman tidak muncul tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, negara itu menghadapi campur tangan Rusia terbesar di Eropa sejak Perang Dingin. Perubahan dimulai diam-diam, nyaris tak terlihat, lalu mendadak menjadi pola yang tak bisa diabaikan Jerman. Semua itu dimulai dengan aktivitas aneh di dalam negeri, seperti orang-orang yang bergerak di sekitar kawasan industri pada jam-jam yang tidak biasa. Individu tak dikenal mengumpulkan informasi tentang pembangkit listrik, jaringan komunikasi, sistem kereta api, bahkan gedung-gedung pemerintah. Selama berbulan-bulan, insiden-insiden ini tampak acak. Tetapi ketika intelijen Jerman menghubungkan titik-titiknya, mereka menyadari bahwa banyak orang yang terlibat memiliki kaitan dengan lembaga-lembaga Rusia. Kasus-kasus aneh yang awalnya tampak terpisah, ternyata adalah upaya terkoordinasi memetakan infrastruktur vital Jerman. Peringatan besar pertama terjadi Oktober 2022 kabel serat optik pengendali sinyal kereta dipotong. Bukan di wilayah yang sama, tetapi lebih dari 550 km atau sekitar 350 mil terpisah. Keduanya terkena dalam waktu yang berdekatan dan dampaknya sangat besar. Jaringan kereta api Jerman Utara ditutup berjam-jam, menghentikan kereta antara Berlin, Hamburg, Bremen, dan mengganggu rute internasional. Pihak berwenang Jerman secara terbuka menyebutnya sebagai sabotase dan dilakukan secara profesional. Namun para pelakunya tidak pernah teridentifikasi, kata para pejabat. Namun, tidak ada bukti yang dikonfirmasi bahwa ada negara asing di balik kejadian ini. Beberapa analis mencatat presisi dan skala serangan itu mirip operasi hibrida yang biasa dipakai dinas intelijen musuh. 2 bulan kemudian, kabel lain diputus dekat Essen. Saat itu, aparat Jerman sadar ini bukan insiden acak. Itu adalah upaya terkoordinasi untuk menguji kecepatan pemulihan Jerman dari sabotase infrastruktur. Lalu datang salah satu operasi paling berbahaya sejauh ini. Pada Juli 2020, 4 paket berisi bahan peledak tersebar di Eropa disamarkan sebagai kiriman DHL dan DPD. Satu meledak di Bandara Leipzig di Jerman,
satu lagi di truk pengiriman di Polandia, dan yang ketiga di pusat logistik di Inggris. Penyelidik kemudian mengonfirmasi bahwa paket-paket tersebut telah disiapkan oleh jaringan yang terhubung dengan intelijen Rusia. Tujuan mereka bukan sekadar ledakan terpisah, ini adalah uji coba untuk serangan penerbangan lebih besar pada 2025. Situasinya semakin memanas. Serangan terhadap jaringan kereta api Jerman menjadi hampir terus-menerus. Lubang kabel bawah tanah dibuka pada malam hari, jalur sinyal dipotong, dan dalam satu kasus, sebuah alat peledak diledakkan di dalam terowongan kereta di rute Hamburg-Berlin. Gangguan-gangguan ini menyebabkan keterlambatan luas pada kereta barang maupun penumpang dan memaksa Jerman untuk melibatkan layanan keamanan federal. Para ahli secara terbuka menyatakan bahwa ini bukan kecelakaan atau lelucon seperti yang banyak orang takutkan. Ini sabotase sistematis. Selain serangan fisik, juga terjadi gelombang besar intrusi siber. Perusahaan Jerman memperkirakan kerugian lebih dari 300 miliar euro akibat serangan siber dari 2023 hingga 2025. Bandara, sistem air, jaringan keuangan, dan kontraktor pertahanan semuanya menjadi target. Pejabat melacak banyak serangan kembali ke kelompok yang terkait dengan Rusia. Dinas Keamanan Jerman memperingatkan Rusia mengaktifkan kembali jaringan sabotase era Perang Dingin untuk melumpuhkan negara dari dalam. Selama krisis, Jerman menghadapi drone Rusia yang awalnya mengawasi lalu membawa senjata melintasi perbatasannya. Pejabat keamanan memperingatkan tingkat ancaman meningkat pesat dan negara butuh pertahanan yang lebih baik. Beberapa pemimpin bahkan menyarankan untuk mengembalikan wajib militer, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak diberlakukan di Jerman. Semua ini mengubah satu hal besar, pola pikir Jerman. Selama puluhan tahun, Berlin mengutamakan diplomasi dan kerjasama ekonomi, namun dengan meningkatnya serangan, Jerman sadar Rusia kini fokus pada destabilisasi, bukan lagi diplomasi. Setelah Friedrich Merz menjabat kanselir, Jerman mulai bersikap jauh lebih tegas. Jerman meningkatkan dukungan militer ke Ukraina, memperkuat perlindungan perbatasan, dan mempertimbangkan memasok rudal jarak jauh turis meski ada ancaman dari Rusia. Ini juga saat Jerman, Prancis, dan Polandia membentuk kemitraan strategis baru. Segitiga, ini bukan hanya aliansi politik, tapi juga sistem berbagi intelijen, memantau sabotase Rusia, melindungi infrastruktur, dan menyiapkan pertahanan terkoordinasi jika situasi memburuk. Kisah Jerman menunjukkan satu hal jelas. Rusia tidak menunggu perang dimulai, mereka sudah beroperasi di dalam Eropa dengan cara-cara yang secara diam-diam melemahkan negara-negara selangkah demi selangkah. Yang mengkhawatirkan, Jerman bukan satu-satunya. Karena saat semua ini terjadi di Berlin, Prancis menghadapi serangkaian operasi Rusia sendiri, beberapa bahkan lebih agresif dan lebih terlihat. Dan begitu kita beralih ke Prancis, polanya menjadi mustahil untuk diabaikan. Jika Jerman diserang secara diam-diam melalui jaringan dan sabotase, Prancis menghadapi sesuatu yang jauh lebih terlihat. Di Prancis, campur tangan Rusia tidak lagi tersembunyi di kabel dan terowongan, tapi meluas ke jalanan, media, bahkan simbol-simbol kebanggaan nasional. Pemimpin Prancis akhirnya menyatakan secara terbuka hal yang biasa dibisikkan pemerintah lain secara tertutup. Salah satunya adalah ancaman terhadap Olimpiade saat Paris bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2024, acara terbesar kota itu dalam satu abad. Intelijen Prancis berhasil mencegat puluhan upaya Rusia untuk mengganggu persiapan tersebut. Ini bukan sekadar lelucon atau pelecehan daring, tapi operasi terkoordinasi yang bertujuan merusak kepercayaan dunia pada kemampuan Prancis menjadi tuan rumah acara internasional yang aman. Rusia memakai berita palsu, video manipulasi, serangan siber ke server Olimpiade, serta kelompok daring palsu untuk menebar ketakutan soal kekerasan, terorisme, dan keselamatan selama Olimpiade. Prancis akhirnya mengumumkan secara terbuka bahwa Rusia ada di balik gelombang disinformasi itu. Presiden Emmanuel Macron menjadi salah satu pemimpin Eropa pertama yang membahas secara terbuka strategi agresif Rusia, menyadari ancaman besar tersebut. Dia mengatakan bahwa Eropa harus siap, bahwa tanah Eropa tidak lagi secara otomatis aman, dan bahwa Perancis perlu mempersenjatai kembali serta meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dia memperingatkan era perdamaian Eropa tak lagi pasti.
Pergeseran di Paris mengubah keseimbangan Eropa. Prancis meningkatkan investasi besar untuk memperkuat intelijen, memperluas tim siber, mengamankan infrastruktur penting, dan bersiap menghadapi dunia yang lebih berbahaya menurut pejabat. Prancis turut mendorong proyek pertahanan Eropa baru, pelatihan bersama, dan kerjasama erat antar angkatan bersenjata Eropa. Saat Jerman, Prancis, dan Polandia membentuk segitiga strategis baru, Prancis berperan utama dalam membangun sistem berbagi intelijen, khususnya menghadapi disinformasi Rusia. Jika Jerman menangani sisi industri dan infrastruktur, Prancis fokus pada perang informasi dan sisi pengaruh politik. Pesannya menjadi jelas, Rusia tak hanya menargetkan satu sistem, tapi juga identitas, persatuan, dan stabilitas Prancis. Ketiga negara itu, meski perannya berbeda, sadar tak bisa mempersiapkan masa depan sendiri. Jadi mereka menyingkronkan produksi amunisi, logistik, berbagi data, dan pelatihan, semuanya terhubung dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat kini membangun pangkalan permanen di Eropa, khususnya Polandia, serta memperkuat pertahanan rudal di Spanyol, Rumania, dan Polandia. Amerika menyatukan pesawat pengintai, jet tempur, armada laut, dan transportasi dalam arsitektur Eastern Sentry untuk memantau pergerakan di perbatasan timur NATO secara waktu nyata. Eropa dan Amerika Serikat membangun tidak hanya rencana militer, tapi juga jaringan pencegahan jangka panjang agar serangan Rusia mustahil dimenangkan. Jika Rusia mencoba bergerak melalui Polandia atau negara-negara Baltik, mereka akan menghadapi posisi yang diperkuat, ribuan tank, pertahanan udara, dan unit-unit Amerika yang sudah ditempatkan di sana. Jika situasi memburuk, pencegahan nuklir Prancis akan diaktifkan. Jika Rusia menyerang jarak jauh, pencegat Jerman dan Amerika Serikat akan merespons. Jika perang berlanjut, pabrik baru Eropa akan terus memproduksi amunisi tanpa henti. Bagi NATO, pencegahan sekarang bukan hanya janji Washington. Ini perisai berlapis yang dijaga banyak negara yang kini menganggap Rusia sebagai ancaman utama generasi mereka. Mampukah mereka menghadapi ancaman itu? Waktu yang akan menjawab. Salah satu masalah saat membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTubers sudah mendemonetisasi atau membaca video tersebut. Dalam seminggu terakhir, YouTube mendemonetisasi 4 video perang kami. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan deforestasi modern, dan inilah perang yang cerdas diharapkan serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting berikut ini, karena itu kami luncurkan platform kami, Basics Insider. Ya, kami membangunnya dari awal launch, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Yine kami mencapai full fingurkan serangan drone kami. Kami ambil full leading kurva perekonomian garis depan, dan kami akan full fingurkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Dan selain itu, saat kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, kepada Anda ingin menonton video shoot tanpa sensor dan konten bonus yang tak tersedia di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.